Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadilah dengan NIM 1402621009 dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2021 kelas B. Jadi pada video kali ini saya ingin menampilkan video micro teaching saya yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi yang diampu oleh Bapak Ode. Nah, jadi pada video kali ini saya menjelaskan mengenai materi di kelas 11, yaitu letak strategis dengan menggunakan sintak 3, yaitu pengorganisasian data, yang dimana nanti saya menggunakan metode atau strategi kuis untuk mereview materi sebelumnya, dan juga saya menggunakan metode atau strategi inquiry, yang mana saya menyuruh siswa untuk mencari data sendiri mengenai inti pembelajaran supaya mereka lebih memahami materi yang saya sampaikan. Nah, jadi nanti saya membagi kelas menjadi 3 kelompok, yang mana tiap-tiap kelompok itu saya tugaskan untuk mengorganisasikan data dari data yang sebelumnya sudah dicari dari sumber-sumber yang ada di sintak 2. Dan juga saya menyuruh mereka untuk menyusun makalah dan juga PowerPoint untuk dipresentasikan nanti di pertemuan berikutnya. Nah, tidak lupa juga saya mengajarkan para siswa bagaimana cara mengorganisasikan data dengan baik sesuai dengan sintak 3, yaitu pengorganisasian data. Jadi saya mengajarkan para siswa bagaimana cara menyusun makalah dengan baik itu struktur-strukturnya dan juga tips-tipsnya, supaya mereka bisa menyusun makalah sesuai dengan permintaan saya selaku pengajar. Nah, dan juga saya mengajarkan mereka bagaimana cara menyusun PowerPoint yang baik. Lalu apa sih kelebihan strategi inquiry yang saya gunakan untuk pembelajaran kali ini? Jadi kelebihannya itu adalah strategi ini lebih menekankan kepada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Jadi mereka bisa berkembang dengan seimbang. Terus juga strategi ini tuh memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan terakhir, ini lebih meningkatkan interaksi sosial mereka karena saya membagi kelas menjadi 3 kelompok dan mereka bisa berdiskusi bersama. Oke, mungkin langsung saja, ini dia videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, semangat banget nih. Sehat nggak semuanya? Gimana kabarnya? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Oke, ketua kelas boleh disiapin dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Kita absen dulu ya. Bapak sebut namanya sebentar. Nova hadir? Hadir Pak. Oke. Anissa hadir? Hadir Pak. Hadir. Diana hadir? Hadir. Oke. Ida hadir? Hadir. Aurel? Izin Pak. Izin. Sakit. Oh, sakit. Oke. Faiza hadir? Izin juga Izin, Pak. Pak. Hadir juga. Oke. Farhan hadir? Izin Pak. Hadir juga. Oke. Haris Raka ada? Hadir Pak. Hadir. Rangga? Hai Pak. Hadir. Reza? Saya. Oke. Berarti ada 3 orang yang nggak hadir ya? Iya Iya, Pak. Pak. Oke. Kita mulai lagi ya pelajaran geografi kali ini. Kemarin belajar apa? Ada yang ingat nggak? Apa? Letak strategis. Oke. Terus kemarin kan Bapak kasih tugas. Itu ngapain tugasnya? Ayo, ada yang ingat nggak kemarin? Mencari data Pak. Mencari data. Udah selesai? Udah Pak. Udah, benar? Benar, Pak. Oke. Oke, kalau udah kelar, Bapak coba nih mau ngetes kalian. Bapak mau ada kuis. Siapa yang jawabnya paling banyak, nanti Bapak kasih hadiah. Oke? Udah siap? Siap. Oke. Kalau udah siap, Bapak sebutin soalnya. Yang tahu jawabannya langsung angkat tangan. Oke? Kita mulai. Sebutkan berapa derajat letak astronomis Indonesia. Saya. Jana bagus. Berapa? Sebutin. 16
derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Terus 65 derajat bujur timur sampai 161 derajat bujur timur. Oke, benar. Poin 1 untuk Diana, tepuk tangan. Lanjut soal kedua. Berapa jauh jarak laut teritorial ditarik dari garis terluar pantai terluar? Saya. Rangga dulu, ayo, berapa? 12 mil Pak. Oke, benar, tepuk tangan. 1 Diana, 1 Rangga. Oke, lanjut. Soal yang ketiga. Coba yang tahu sebutin aturan internasional yang mengatur soal zona ekonomi eksklusif. Tahan dulu semuanya. 1, 2, 3. Diana duluan. Berapa? Apa? Fase 56 Unkos tahun 1982, Pak. Benar, tepuk tangan. Ayo. Pinter Diana nih. Lanjut, soal keempat. Indonesia itu kan diapit sama 2 benua, bener nggak? Benar. Coba sebutin benua apa aja yang mengapit Indonesia. Selamat, tahan. 1, 2, 3. Dia ada lagi. Berapa? Apa aja? Benua Asia dan benua Australia, Pak. Oke, benar. 3 poin untuk Diana. Tepuk tangan. Soal terakhir. Indonesia kan dilalui oleh 2 sirkum pegunungan dunia. Nah, sebutin apa aja? 1, 2, 3. Nova. Sirkum Mediterranean ada Sirkum Pasifik. Oke, benar, tepuk tangan. Jadi berapa? Diana berapa poin tadi? 3, Pak. 3. Rangga? 1. Nova? 1. Oke, pemenangnya berarti Diana. Tepuk tangan. Nanti ke ruang berapa ya? Iya. Ambil hadiahnya. Oke. Kita ngobrol ya. Oke. Kalau kalian udah semangat, kita lanjut nih. Kan kemarin kalian udah mencari data ya. Nah, langkah selanjutnya itu kalian mengorganisasikan data, yaitu kalian dapat tugasin buat bikin makalah dan juga PPT. Nah, dari data yang kemarin kalian cari, kalian susun jadi makalah. Kita bakal ajarin kok gimana caranya yang baik dan benar untuk menyusun makalah. Jadi diperhatiin ya. Oke, bentar, Bapak tampilin dulu PPT-nya. Kelihatan ya. Oke, jadi ini merupakan susunan dari makalah yang baik. Kurang lebih ada segini nih susunannya. Yang pertama, di halaman pertama kalian siapin dulu covernya. Kayak biasa, cover itu memuat judul, terus juga logo sekolah kita, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus juga cantumin nama kelompok kalian, terus juga alamat sekolah kalian. Oke, itu untuk cover. Lanjut. Yang kedua, ada kata pengantar. Itu kalian sebutin tuh, kalian cantumin apa kata pengantarnya. Oke. Terus di halaman berikutnya ada daftar isi. Nah, kalian mungkin yang belum tahu bisa cari di YouTube ya cara-cara gimana buat kita daftar isi. Jadi harus rapi. Jadi supaya kalau Bapak mau baca nih, tahu halaman berapa aja. Oke? Nah, lanjut ke bab 1 ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada itu yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini isinya itu kurang lebih 1 ada permasalahannya apa. Terus juga kondisi yang seharusnya itu apa, dan juga apa solusi dari kalian buat strategi kalian buat memperbaiki masalah tersebut. Itu untuk latar belakang. Terus yang kedua ada rumusan masalah. Nah, ini tadi yang Bapak bilang itu rumusan masalah mengenai apa sih yang menjadi permasalahan kalian di di kelompok kalian yang paling udah dicari gitu kan. Lanjut, yang ketiga ada tujuan. Nah, ini merupakan jawaban dari rumusan tersebut. Jadi kalian taruh aja misalkan rumusan masalah tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, tujuannya itu yaitu kebalikannya gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kayak gitu tujuannya. Paham ya? Lanjut. Ada isi yang kedua. Nah, ini kayak biasa standar aja. Kalian cantumin apa aja yang udah kalian dapetin dari sumber kemarin. Kayak misalkan mengenai faktor-faktornya, terus juga
bagaimana cara menyelesaikannya, dampak-dampaknya dan sebagainya. Kayak begitu. Lanjut ada kesimpulan di bab 3. Nah ini gampang ya. Jadi dari bab 1 sampai bab 2 itu disimpulin dan apa solusinya kira-kira kayak gimana kalian taruh di bab 3. Dan terakhir daftar pustaka. Kalian masukin nih sumber-sumber yang kalian dapat di Google atau di mana, pokoknya kalian taruh dah, pokoknya maupun dari internet, dari artikel, dari buku dan sebagainya itu kalian taruh di daftar pustaka. Oke. Nanti kalau udah disusun jadi rapi, menggunakan format-format yang rapi juga, jangan acak adul, biar rapi gitu. Nah ini kan untuk makalah ya. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Udah jelas belum kira-kira untuk makalah? Saya mau tanya Pak, Silakan Renata mau nanya. kalau untuk latar belakang itu kira-kira ada jumlah kata minimalnya nggak Pak? Jumlah kata minimal untuk latar belakang sebenarnya sih nggak ada ya untuk jumlah minimalnya. Yang penting itu kalian tuh udah ada, udah tetap semuanya itu yang tadi Bapak bilang mengenai permasalahannya apa, terus kayak gimana kira-kira solusinya gitu. Yang penting itu udah ada semuanya, jadi nggak ada kata minimalnya gitu. Paham? Pak, terima kasih Pak. Ada lagi nggak yang mau nanya? Saya mau tanya Pak, kalau rumusan masalah ada jumlah minimalnya juga nggak Pak? Rumusan masalah nggak ada, itu tergantung kalian. Mau satu pun nggak apa-apa, yang penting itu tuh benar-benar menjawab apa jadi rasa penasaran kalian, kayak gitu. Paham ya? Paham nggak? Oke, kalau paham, Bapak kasih waktu kalian untuk berkelompok dan diskusi untuk menyusun makalah dan PPT-nya. Oh ya, PPT belum nih. Kalau untuk PPT, kalian bikin aja nanti setelah makalah selesai. Dari makalah ini kalian bikin aja PPT. Tapi poin-poinnya aja. Oke, kayak misalkan faktor-faktornya, dampak-dampaknya dan sebagainya. Paham? Baru ntar dipresentasiin di pertemuan berikutnya. Oke. Kalau udah paham, kalian berkelompok ya, duduk berkelompok dan diskusi gimana apa strategi kalian buat bikin makalah tersebut. Silakan berkelompok. Bapak kasih waktu sampai bel. Bapak tungguin, oke? Silakan. Gimana nih kita buat ngerjainnya? Bagi-bagi aja ya? Ya boleh nih, gini aja gua ada saran nih. Kan kita disuruh dibikin makalah sama PPT. Nah kita bertiga gimana kalau satu orang bikin PPT, dua orang bikin makalah? Wah boleh tuh. Oke, berarti kita aku ambil PPT ya. Boleh. Oke, berarti gue sama Diana makalah ya. Yuk kita coba susunnya. Boleh. Boleh. Yuk kita diskusi yuk. Ayo, kalau misalnya aku nyusun PPT boleh? Boleh ya, tapi sabar dulu ya. Tahu nih Vida nggak sabaran. Sorry. Ya udah, kita gini aja deh, satu orang bikin PPT, 3 orang bikin makalah gimana? Boleh. PPT 2 orang aja, jadi pas 2-2. Kan kita cuma bertiga. Kan si itu nggak masuk. Oh iya benar Iya, juga. Oh boleh, iya boleh. boleh dua-dua ya berarti. Ya udah berarti 2-2 ya. Sekarang pilih deh mau apaan kalian. Gue PPT deh sama siapa nggak masuk belum? Hadi nggak masuk. Gue sama Hadi deh PPT. Nah, kalau gua sama Vida makalah deh. Yuk kerjain yuk. Ayo. Tadi kan udah dibagi tuh sama bapaknya, jadi nanti kita dibagi kan, karena disuruh bikin PPT sama makalah, berarti kita bagi jadi 3 nih ya. Iya kan? Kita ada berapa sih? Yang gue lalu sama Hadi. Hadi. Nah, Ya tentuin aja siapa kerjanya. Tinggal tentuin. berarti boleh deh. Spin aja. Yaudah berarti kita spin aja ya. Berarti di sini gue spin. Kita Nanti Oke, ini udah kelar nih. Yang dapat siapa kan udah adil ya. Ya udah kerjain aja. Nah, oke. Oke, udah ambil nih. Gimana, udah selesai belum? Belum. Oh, belum? Belum. Yaudah deh, kalau belum kelar, Bapak kasih waktu seminggu deh. Nanti kalau udah kelar, di pertemuan berikutnya Bapak minta progresnya ya. Nanti kalian presentasi per kelompok. Paham? Oke. Boleh
siapin dulu sebelum pulang. Diberesin dulu tasnya. Oke, ketua kelas silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Silakan ya. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Itu saja video micro teaching saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.